Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah perawatan gawat darurat. Hari ini kita akan bahas materi yang berjudul manajemen triase. Tujuan pembelajaran umum untuk perkuliahan hari ini yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami kriteria dan jenis-jenis triase, kemudian dapat melakukan triase, dan dapat mengetahui start dalam triase. Pengertian triase. Apa itu triase? Triase adalah pemilahan penderita menurut beratnya gawat darurat. Jadi biasanya pas triase ini dilakukan di kondisi di mana kita harus memilah dan memilih pasien mana yang menurut kita itu pasien berat dan segera mendapatkan pertolongan, atau pada pasien mana pasien yang masih bisa untuk ditunda tindakan, karena kita akan memilah dan memilih itu supaya tindakan segera yang mengancam kehidupan itu mendapatkan prioritas tindakan yang kita lakukan. Biasanya dilakukan di tempat bencana ataupun di UGD rumah sakit. Jadi di instalasi gawat darurat atau di UGD, kita harus memilah mana pasien yang segera dilakukan tindakan, mana yang pasien bisa menunggu untuk giliran dilakukan tindakan. Jadi bukan berarti pasien yang datang duluan dilakukan tindakan, tetapi melihat kondisi bagaimana pasien yang datang itu harus dilakukan tindakan karena pasien mengalami kondisi kegawat daruratan. Hakikat triase adalah proses memilah dan memilih tadi berdasarkan beratnya penyakit menurut prioritas perawatan gawat medik serta prioritas transportasi. Artinya memilih berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup atau yang mengancam kehidupan itu yang diprioritaskan. Dilakukan oleh triase officer terlatih, jadi dilakukan oleh tim atau tenaga yang terlatih. Kemudian triase tidak disertai tindakan. Jadi di ruang IGD contohnya, triase yang dilakukan itu tanpa dilakukan tindakan, karena nanti setelah itu akan dilakukan oleh tim tindakan yang lain. Triase dilakukan berdasarkan airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure mengancam nyawa dan keakutannya. Jadi pertama yang harus dilihat dari triase yang mengancam kehidupan adalah satunya adalah airway atau jalan nafas. Jadi kalau jalan nafas tertutup, kita lihat jalan nafasnya. Kalau jalan nafas tertutup, pasti manusia akan mengalami kegawatan. Contohnya tersedak, kemudian pasien yang yang tersumbat jalan nafasnya oleh hal tertentu yang mengakibatkan oksigen tidak akan bisa masuk ke paru-paru. Karena kebutuhan dasar manusia adalah oksigen, oksigenasi. Karena kalau dia tidak mendapat oksigen, otomatis sel tidak akan masuk ke dalam seluruh tubuh, sehingga itu akan mengancam nyawa. Bernafas juga gitu. Kemampuan bernafas juga akan sangat berdasar dari sirkulasi oksigen dalam tubuh. Kemudian tentunya adalah sirkulasi dari jantung, pembuluh darah itu juga merupakan bagian yang sangat penting, karena kalau airway bagus, breathing bagus, tapi sirkulasi tidak bagus ya akan mengancam kehidupan. Contohnya pasien yang mengalami henti jantung, pasien yang mengalami masalah di jantung, sehingga sirkulasi akan terganggu karena tidak adanya kemampuan untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian disability, exposure. Nah, jadi berdasarkan ABC untuk memilah pasien yang mengalami kegawatan. Kemudian dilihat dari berat cedera, jumlah pasien, saran kesehatan yang tersedia, harapan hidup. Jadi jumlah pasien yang tersedia kalau tak banyak, berarti yang harapan hidup yang didahulukan. Jika ragu, tentukan skala prioritas yang lebih tinggi. Metode triase rumah sakit yang saat ini berkembang dengan banyak penelitian, reliabilitas dan validitas efektivitasnya adalah triase Australian atau Australian Triase System atau ATS,
kemudian triase Kanada atau Canadian Triase Acuity System atau CTAS, triase Amerika Serikat Emergency Acuity Index SI, atau triase Inggris dan sebagian besar Eropa atau yaitu yang dipakai Manchester Triase Scale. Jadi biasanya kalau di rumah sakit itu di Indonesia itu bisa memilih beberapa metode ini. Tapi yang paling sering digunakan adalah triase Australia atau ATS, Australian Triase System. Perkembangan triase di Indonesia, sistem triase IGD banyak versi dan modifikasi sesuai dengan kondisi masing-masing rumah sakit. SI dan Singapura Patient Acuity Category Scale atau PACS, ATS paling banyak diadopsi dan dimodifikasi di Indonesia. Jadi PACS, ATS itu paling banyak diadopsi atau dipakai dan kemudian dimodifikasi di Indonesia. Kemudian paradigma pemilihan berdasarkan diagnosis penyakit sudah mulai ditinggalkan karena rentan delay dan misteriase. Jadi kalau pasien datang tidak dilihat dari jenis penyakitnya, tetapi dilihat dari jenis tadi ABCDE. Itu yang menjadi dasar untuk melakukan tindakan mana yang lebih prioritas atau didahulukan. Ini PACS, ATS ini dipakai adalah untuk di IGD rumah sakit. Kita bahas yang berkaitan dengan ATS atau Australian Triage System, berbasis layanan darurat di seluruh Indonesia, di seluruh Australia dan Selandia Baru. Semua pasien yang datang ke unit gawat darurat harus ditriase oleh tenaga terlatih dan perawat berpengalaman. Penilaian triase dan kode ATS dialokasikan harus dicatat. Perawat triase harus memastikan penilaian ulang terus-menerus dari pasien yang menunggu jika gambaran klinis perubahan pengulangan triase pasien disesuaikan. Jadi triase tetap selalu dievaluasi kondisi pasien. Sekarang di triase merah, kemudian nanti bisa ke kuning, ya, dilihat dari setelah dilakukan dipastikan oleh perawat triase secara terus-menerus. Triase IGD normal, ini triase IGD artinya triase yang sering dilakukan di IGD, yaitu yang dilihat adalah jalan nafas, pernafasan, sirkulasi, dan kesadaran. Jadi A, B, C, D. Jadi airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Jadi kalau tadi A, B, C, D, A, airway itu jalan nafas, B-nya pernafasan, C-nya sirkulasi, disability itu adalah tingkat kesadaran. Kemudian ini ada gambar merah, orange, kemudian kuning, hijau. Jadi kalau merah, ada tulisan 0 menit, 5 menit, 30 menit, 60 menit. Artinya, waktu respon segera terhadap pasien dengan warna merah itu harus 0 menit dan harus langsung dilakukan tindakan. Atau dilakukan resusitasi. Ya, ini artinya adalah warna untuk resusitasi. Kemudian warna merah muda, ya ini bukan orange. Warna merah muda ini warna merah tua. Ini adalah untuk waktu tunggu responnya 5 menit. Jadi masih bisa delay 5 menit. Kalau kuning itu bisa delay 60 menit. Kalau hijau itu bisa delay 60 menit atau 1 jam. Jadi tindakan yang kalau dilihat seperti ini harus dilakukan adalah di ruang resus. Jadi kalau di ruangan itu ada ruang resus merah, kuning, hijau. Kalau resus jalan nafasnya dilihat itu pasien dengan sumbatan. Kalau pernafasan berhenti nafas, bradipnia, sianosis. Kalau dia terlihat henti nafas, bradipnia, nafasnya kurang dari normal, kurang dari 12 kali per menit, kemudian terdapat warna kebiruan, pasien mengalami kebiruan. Kemudian kalau sirkulasinya dilihat pasien henti jantung, nadi tidak teraba, akral dingin. Jadi akral dingin, ujung-ujung ekstremitas dingin. Kemudian KCS kurang dari 9, ada kejang, tidak ada respon. Berarti pasien ini adalah harus masuk resusitasi dan harus dilakukan segera tindakan. Begitu juga dengan yang merah, resus merah. Ini adalah bebas ancaman, tidak ada sumbatan, tapi pasien pernafasannya cepat, pernafasannya lebih dari 20 kali per menit, kemudian ada suara nafas tambahan, mengi, nadi lemah, bradikardi, nadinya kurang dari normal, takikardi, nadinya cepat,
kemudian pucat, akral dingin, CRT kurang dari lebih dari 2 detik, dari dada, ini masuk ke merah. Apa yang menjadi tanda yang kuning? Ini jalan nafas bebas, pernafasan normal, tapi ada mengi, nadi kuat, akral hangat, takikardi, CRT masih kurang dari 2 detik, GCS lebih dari 12, apa somnolen, itu masih bisa kita kategorikan kuning. Kalau yang hijau itu jalan nafas bebas, frekuensi nafas normal, nadi kuat, akral hangat, frekuensi nadi normal, CRT kurang dari 2 detik normal, GCS normal, kompos menipis. Ini juga harus hijau. Artinya 60 menit tidak melakukan tindakan, belum melakukan tindakan pun juga tidak apa-apa. Jadi ini berkaitan dengan memilah dan memilih pasien mana yang harus segera dilakukan tindakan, itu namanya adalah triase. Ini tadi ATS1, ATS2, ini Australian Triage System, ATS1, ATS2, ATS3, ATS4, ATS5. Ya, kondisi mengancam jiwa, kondisi serius berpotensi mengancam jiwa, kondisi mungkin berkembang, kondisi perkembangan, kondisi dengan gejala minor. Ini bagian ATS yang dibagi menjadi 5 level. Ini tadi ATS1, ATS2, ATS3, ATS4, ATS5. Nanti bisa baca yang tadi berkaitan adalah ATS1 di jantung, ATS2 risiko jalan nafas yang berbahaya, ATS3 hipertensi berat contohnya, ya. Jadi memilah-memilih tadi ini bisa dikategorikan seperti ini. ATS1 sampai ATS5. Nah, ini sekarang kita masuk ke triase disaster atau triase bencana. Jadi kalau korban kecelakaan, korban bencana yang di pra-hospital atau sebelum masuk rumah sakit, itu menggunakan yang namanya START atau jump start. Prinsip triase, time saving is life saving. Jadi harus segera mungkin. Jadi kalau kita menemukan korban dengan segera, dengan cepat, maka angka harapan hidupnya juga semakin tinggi. Ya, jadi semakin cepat, semakin harapan hidupnya semakin tinggi. Jadi semakin dipilah, oh ini pasien yang segera dilakukan tindakan, dan segera dilakukan tindakan, itu akan meningkatkan hidup atau life saving-nya dari korban. The right place, the right time. Jadi put the right pasien. Jadi segera lakukan tindakan. Daily emergencies do the best for each individual. Disaster, the greatest good for the greatest number. Jadi semakin jumlah yang keselamatan itu semakin baik. Pelaksana triase bencana ini adalah utamanya dilakukan oleh perawat dan dokter, namun di lokasi bencana siapapun harus bisa. Jadi maksudnya di lokasi bencana semua harus bisa, artinya siapa yang datang ke lokasi bencana pertama kali atau dia yang terdekat dengan situasi bencana dan mau menolong korban, artinya dia akan harus tahu mana yang segera dilakukan tindakan, mana yang bisa delay atau bisa ditunda. Semakin baik, semakin cepat menemukan, semakin cepat melakukan pemilahan dengan cepat, itu yang tadi kita sampaikan akan meningkatkan kemampuan hidup life saving korban akan semakin tinggi. Waktu triase ini 60 second atau 60 detik untuk disaster triase. Jadi 60 second, 60 detik untuk yang bisa dilakukan selama 60 detik, ya itu akan meningkatkan kehidupan pasien. Jadi triase dilakukan selama 60 detik atau 1 menit per pasien. Disaster triase atau pada saat disaster atau bencana. Ini biasanya kalau tim disaster, tim triase menggunakan umumnya alat yang dibutuhkan, kabel triase, kemudian pulpen, jam tangan, perban, gunting perban, orofaringeal atau nasofaringeal, tandu dan stimul. Jadi alat-alat ini label, berarti kalau label ada merah, kuning, hijau, hitam. Pulpen, jam tangan, perban, gunting, ini alat yang standar yang harus dibawa saat tim triase datang.
Area bencana bagi 3 zona, yaitu area hot zone, area yang terdalam bencana, warm zone, area dekontaminasi, dan cold zone, area perawatan. Artinya harus memfokuskan titik bencana itu menjadi area yang hot zone-nya. Area terdalam lokasi bencana, aktivitas triase dan intervensi minimal, fokus pada intervensi penyelamatan, nyawa, kemudian transfer ke warm zone. Jadi di lokasi, di titik bencana, di bencana yang paling pertama, di kondisi terjadinya bencana itu namanya hot zone, yaitu triase dilakukan, kemudian intervensi minimal, artinya di penyelamatan awal, kemudian kalau sudah itu baru ditransfer, dikirim ke warm zone. Warm zone ini kurang lebih 100 meter dari hot zone. Jadi kondisi awal ditemukan, kemudian ditransportasikan, dipindahkan ke area kurang lebih 100 meter, itu namanya adalah area dekontaminasi. Apa yang dilakukan di situ? Aktivitas triase dan intervensi minimal. Tetap dilakukan triase dan dilakukan intervensi tindakan minimal. Berlawanan arah mata angin dan tidak boleh rendah dari hot zone. Jadi kondisinya harus berlawanan dengan matahari dengan red zone, kemudian harus tidak boleh lebih rendah dari hot zone. Kemudian cold zone atau area perawatan. Aktivitas triase intervensi dapat lebih banyak dilakukan. Jadi di area cold zone ini area yang perawatan lanjut. Jadi intervensi yang lanjut itu bisa dilakukan. Berlawanan arah dan mata angin dan tidak lebih dari warm zone. Jadi semakin jauh, semakin tinggi dari kondisi awalnya. Ini kondisi contoh area triase, area merah, area kuning, area hijau. Ya, yellow triase, kemudian ini ada green triase. Jadi dari ini dipilah mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Ditempatkan dengan tempat yang berbeda. Kemudian ini yang tadi kita lihat, yang apa itu yang metode triase atau START, metode triase START. START singkatan dari Simple Triage and Rapid System. Fokus penilaiannya adalah RPM, respirasi, perfusi, dan mental status atau tingkat kesadaran. Jadi respirasi adalah pernapasan, perfusi adalah lihat CRT dan lihat nadi. Kemudian M adalah lihat tingkat kesadaran. Ya, fokus START, fokus triase pada bencana itu menggunakan namanya START. Yang dilihat adalah respirasinya, perfusinya, dan mental status atau kesadaran. Lihat pernapasan, pengisian kapiler, nadi, dan kesadaran. Korban dipilah menjadi 4 kategori warna, yaitu merah, kuning, hijau, hitam. Jadi kalau untuk yang di bencana itu harus diberikan warna merah yang seperti apa, kuning apa, hijau apa, hitam apa. Itu kalau yang start harus itu. Kalau merah mengancam jiwa, membutuhkan pertolongan segera. Kuning serius, tidak mengancam nyawa, pertolongan dapat ditunda. Jadi mengancam nyawa itu merah, harus segera pertolongan. Kuning itu bisa delay atau bisa tunda, itu serius, tidak mengancam jiwa, pertolongan dapat ditunda. Hijau itu minor itu kecil, ya, artinya masalahnya adalah minimal, dapat berjalan, cedera dapat diatasi dengan pertolongan minor. Kemudian hitam, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Jadi langkah-langkahnya, kalau Anda sebagai tim triase, langkah yang pertama harus memilah mana yang merah, kuning, hijau adalah langkahnya kurang lebih adalah yang harus dilakukan adalah seperti ini. Jadi kalau ada suatu kondisi seandainya di gempa, kemudian ada korban ya runtuh, terperangkap, tertimpa, ya. Pertama yang dilakukan adalah teriak yang dapat mendengar suara saya berjalan ke arah saya atau ke arah tertentu yang disediakan. Jadi sampaikan, yang tim triase yang datang pertama kali langsung sampaikan, Bapak Ibu mendengar suara saya, seandainya Anda mendengar, silahkan
untuk berjalan ke arah saya atau ke arah seandainya Anda di lapangan ke arah menuju ke lapangan. Berarti saat Anda berteriak seperti itu, jika ada korban yang berjalan ke arah Anda, ke arah lapangan tadi, berarti korban-korban yang mampu berjalan ke arah Anda itu kita kasih label hijau. Jika tidak mampu, kita langkah kedua, kita langsung lihat ke korban yang lainnya. Kita lihat langkah kedua, periksa pernafasan. Jika dibuka jalan nafasnya, tidak ada nafas. Setelah 2 kali usaha buka nafas, jalan nafas, tidak ada, maka kita berikan warna hitam. Kemudian, jika kita lihat langkah yang selanjutnya, jika nafasnya lebih dari 30 kali, adalah kita beri label merah. Jika nafasnya lebih dari 30 kali, kita kasih label merah. Jika nafasnya kurang dari 30 kali, kita langkah ke 3. Kemudian periksa perfusi. Jadi pernafasan sudah, kita lihat perfusinya. Kalau dia kurang dari cek nadi radialis dan pengisian kapiler. Nadi radialis adalah 60-100 kali per menit. Kemudian pengisian kapiler adalah kurang dari 3 detik. Jadi jika nadinya cepat, kemudian CRT-nya lebih dari 2 detik, maka kita berikan warna merah. Kemudian status mental, langkah 3, langkah 4 adalah status mental atau disability. Ya, tadi RPM ya, mental status mental ya. Instruksikan angkat tangannya atau remas tangan saya. Jadi angkat tangannya, adanya ada kondisi korban, angkat tangannya. Jika pasien bisa mengangkat tangan, ya itu kita kasih warna kuning. Jika tidak mampu mengikuti instruksi, kita kasih warna merah. Ya, jadi langkah pertama tadi berteriak. Kalau masih ada yang bisa berjalan menuju ke arah yang melakukan sumber suara, maka itu diberikan warna hijau. Kemudian jika cek nafas, langkah kedua, kemudian jika lebih dari 30 kali merah. Kemudian cek perfusi, jika perfusinya lihat nadi dan lihat CRT. Kalau CRT-nya lebih dari 2 detik berarti merah. Kalau nadinya lebih dari 100 berarti merah. Kemudian status mental atau kesadaran dengan kita lihat angkat tangannya, remas tangan saya. Jika tidak mengikuti instruksi adalah merah. Ini tadi minor, move, walking, wounded, dia bisa berjalan, hijau. Kemudian kalau tidak ada respirasi setelah dibuka jalan nafas after heart tilt, hitam. Kemudian kalau RR-nya lebih dari 30 merah, kemudian CRT-nya lebih dari 2 detik merah, kemudian kalau tidak mengikuti perintah saat dilakukan dilihat mental adalah merah. Selain dari hijau, hitam, merah adalah kuning, yaitu kita masih bisa tunda, delay. Ini tadi bisa jalan hijau, pasien bernafas lebih 30 merah, tidak boleh buka jalan nafas hitam. Kemudian perfusi radialis, lihat nadi radialis, kalau ada perdarahan merah, kontrol perdarahan, periksa kesadaran, mengikuti perintah, tidak mengikuti perintah merah. Nah, ini silahkan nanti mahasiswa sekalian bisa membuat tugas, nanti silahkan dikumpul di GCR, di Google Classroom, dari soal-soal yang ada di sini. Jadi ini contoh kasusnya. Ada sebuah bis 10 penumpang bertabrakan dengan kendaraan yang bermuatan 5 penumpang. Berikut beberapa korban di TKP. Anda merupakan triase officer saat ini melakukan triase untuk pasien merah, hijau, kuning, dan hitam dengan mengikuti kriteria START tadi ya. START berdasarkan dilihat dari RPM, pernafasan, perfusi, dan mental status. Anda punya waktu 1 menit untuk menilai korban. Oke. Jadi cepat. Jadi tadi ini pasien A
Pasien A, wanita 17 tahun dengan luka yang luas dan perdarahan pada kaki, pernafasan 20 kali per menit, nadi 65 kali per menit, kesadaran histeris. Silahkan Anda dituliskan, kemudian nanti dikumpul di GCR. Ini pasien ini merahkah, kuningkah, hijaukah, atau hitam. Dan ini pasien kedua, pengemudi 51 tahun, terjepit dalam rongsokan mobil, jelas terlihat adanya cedera kepala dan terdapat pembengkakan pada otak. Pernapasan tidak ada, nadi tidak teraba, kesadaran tidak ada respon. Ini juga silahkan dijawab nomor pasien B apa. Kemudian pasien C, pria 65 tahun, mengeluh nyeri pada saat bernafas, terdapat luka memar dan berdarah pada dada kiri, nafas 35 kali per menit, nadi 120 kali per menit, kesadaran sadar. Silahkan, ini pasien C, merahkah, kuningkah, hijau, atau hitam. Kemudian pasien D, anak laki-laki 3 tahun, berada di jok belakang mobil, nafas tidak ada, nadi lemah, kesadaran menurun. Nafas tidak ada, nadi lemah, kesadaran menurun. Kemudian pasien E, wanita 26 tahun, terluka memar di sekitar perut, berjalan di TKP. Pernafasan 24 kali per menit, nadi 120 kali per menit, kesadaran sadar. Kemudian pasien F, anak perempuan 6 tahun, menangis tidak terdapat luka, pernafasan 35 kali per menit, nadi 110 kali per menit, kesadaran sadar. Dan pasien G, wanita 45 tahun, mengeluh nyeri pergelangan tangan kiri, tampak perubahan bentuk yang jelas, pernafasan 30 kali per menit, nadi pada pergelangan tangan tidak teraba, kesadaran sadar. Wanita 19 tahun, pasien H ini ya, tidak sadar dengan perdarahan pada telinga, pernafasan tidak ada, nadi tidak teraba, kesadaran tidak sadar. Laki-laki 30 tahun, mengeluh nyeri di sekitar leher, berjalan di TKP, pernafasan 25 kali per menit, nadi 95 kali per menit, kesadaran sadar. Laki-laki 60 tahun, mengeluh nyeri pada dada, pernafasan 40 kali per menit, nadi 110 kali per menit, kesadaran sadar. Pasien J. Ya, nafas 40 kali per menit, nadi 110 kali per menit, kesadaran sadar. Pasien, silahkan dijawab pasien A sampai J, nanti jawabannya bisa dituliskan, dikumpulkan di GCR, di GCR. Itu yang bisa saya sampaikan. Stay at home, ya, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.